Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih teman-teman kelas 7A yang sudah hadir tepat waktu. Sudah ada 18 orang ya sama Bu Riana. Apresiasi nih buat kalian yang sudah tepat waktu hadir dan masih tetap semangat walaupun di jam terakhir ya. Oke, sebelum mulai belajar, silahkan Alika menyiapkan dulu, berdoa dulu kita. Ya. Sebelum belajar, kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma ya, amin, amin ya rabbal alamin. Semoga dengan doa yang kita panjatkan tadi, kita semua bisa mudah untuk memahami apa yang akan Bu Riana sampaikan, dan semoga Bu Riana juga bisa menyampaikan materi dengan baik dan lancar gitu ya. Oke, sebelumnya Bu Riana sudah memberikan tugas ke kalian yang paket 2 nomor 1 sampai 10 ya. Betul? 1 sampai 10? Betul. Ya. Coba ada kendala nggak? Nomor 1 sampai 10? Ada kendala? Ada tantangan yang kalian nggak paham? Boleh, kalau ada yang nggak paham, boleh ditanyakan di sini atau di chat. Bu Riana akan memberikan clue-cluenya saja, caranya saja. Kalau untuk sampai menuntaskan ya kalian selesaikan sendiri, namanya juga tugas. Tapi kalau ada memang kalian nggak paham, Bu Riana akan kasih clue-nya saja. Saya belum nomor 11. Ya emang belum dikasih kan? 11 sudah dikasih belum? Kalian nomor berapa sih? 1 sampai 15 atau 1 sampai 1 sampai 10? Saya lupa, Bu. 1 sampai 10. Ya emang baru 1 sampai 10. Udah nanya nomor 11. Belum. Ya. Nomor 11 memang belum dibahas, belum dikasih contoh. Ya. Oke. Baik. Kita hari ini nggak ada ya, nomor 1 sampai 10 nggak ada yang menanyakan ya. Kalau ada akan kita bahas dulu, bahas caranya saja. Kalau tidak, Bu Riana akan lanjut ke materi berikutnya tentang pemangkatan. Kalian masih bisa buka, coba sebelumnya Bu Riana mau cek kalian sudah menyiapkan buku mandiri semua belum? Silahkan tunjukkan buku mandirinya. Semuanya punya? Yang belum punya segera beli. Ini keburu nanti dibalikin ke penerbit ya. Sudah punya semua ya? Salma sudah punya Salma? Ihram? Sudah ya? Oke, sip. Jadi Bu Riana akan lebih banyak menggunakan buku mandiri ya, karena di situ lebih singkat, lebih jelas, banyak soal-soal, materinya lebih to the point gitu ya, tidak bertele-tele. Oke, hari ini kita masuk ke pertemuan ketiga tentang pemangkatan dan sifat-sifatnya. Untuk konsepnya kalian bisa buka di halaman 2 ya, masih di halaman 2. Tentang pemangkatan dan sifat-sifatnya. Perpangkatannya. Perpangkatan. Masih ingat konsep perpangkatan? Artinya adalah misalnya ada A pangkat 2, itu artinya apa? A pangkat 2 A kali A. Ya, A kali A ya, bukan A kali 2 ya. A pangkat 2 itu artinya adalah A kali A. Jangan sampai salah, A pangkat 2 itu A kali 2. Beda ya. Kalau misalnya A pangkat 3 artinya? A kali A kali A. A kali A kali A. Jadi bukan A kali 3, tapi A kali A kali A. Nah, sifat-sifat pemangkatan nih, kita akan belajar tentang sifat-sifat pemangkatan. Pemangkatan. Kalau ada bilangan berpangkat dikalikan, ya, misalnya A pangkat M dikalikan A pangkat N, ya, bilangan berpangkat dengan bilangan pokok sama, ini bilangan pokoknya harus sama, ketika dipangkatkan ya, perkalian bilangan berpangkat
maka pangkatnya diapain? A pangkat M dikalikan A pangkat N. Berarti pangkatnya diapain ini? Perkalian bilangan berpangkat. Pangkatnya diapain di sini? Ditambah, dijumlahkan. Maksudnya seperti apa sih Bu kayak gitu? Maksudnya gini loh. Misalnya Bu Diana punya, ini bilangan pokoknya Bu Diana samakan dulu ya. 2 pangkat 2 dikalikan 2 pangkat 3. Lihat. Pangkatnya bisa dijumlahkan kalau bilangan pokoknya sama. Nah, di sini AA ya, di sini Briana ganti angka. 2 pangkat 2 dikalikan 2 pangkat 3. Berarti bilangan pokoknya berapa di sini? 2. Terus pangkatnya diapain pangkatnya? Ditambah. 2 tambah 3 berarti sama dengan berapa? 2 pangkat? 5. Ya, 2 pangkat 5. Bisa dipahami konsep ini? Bisa. Bisa ya? Ya. Ini ya, jadi perkalian bilangan berpangkat, pangkatnya ditambah, gitu ya. Kemudian kalau pembagian, misalnya ada A pangkat M dibagi dengan A pangkat N, pangkatnya diapain? Dikurang. Ya, pembagian bilangan berpangkat, pangkatnya dikurang. M dikurang N. Contohnya seperti apa, Bu? Contohnya misalnya, 2 pangkat 6 dibagi 2 pangkat 3. Berarti jadinya apa? 2 pangkat 3. 6 dikurang 3. 3. Ya, 2 pangkat 6 dikurang 3 itu berapa? 2 pangkat 3. 3. Bisa dipahami yang pembagian? Bisa. Bisa. Oke, sekarang sifat yang ketiga. Bila ada bilangan berpangkat, kemudian dipangkatkan lagi, maka pangkatnya diapain? Dikali. Ya. A pangkat M dipangkatkan lagi N, maka pangkatnya dikali. Ya, dikali. A pangkat M kali N. Contohnya seperti apa, Bu? Contohnya begini. Misalnya 2 pangkat 3, terus dipangkatkan lagi 5. Berarti jadinya gimana? 2 pangkat 3 kali 5. 3 kali 5. Berapa? 3 2 kali 5. pangkat 15. Ya, 2 pangkat 15. Ingat ya, pangkat dipangkatkan, maka pangkatnya dikali. Oke. Kemudian lanjut untuk M bilangan ganjil di situ. Ya, perhatikan sifat yang D. Untuk M bilangan ganjil, kalau M-nya bilangan ganjil, nah di sini negatif A dipangkatkan M, maka ya kalau ini negatif, bilangan negatif dipangkatkan N, maka negatifnya dikeluarkan. Nih. Sama aja ya. Untuk M bilangan ganjil. Oh, maksudnya begini. Untuk M kalau pangkatnya negatif, hasilnya pasti negatif. Ya. Maksudnya gini. Kalau misalnya gini, negatif 2 dipangkatkan, atau yang gampang aja deh, negatif 1 aja ya, yang biar angkanya kecil. Negatif 1 dipangkatkan 3. Nah, hasilnya negatif atau positif? 3 ini bilangan ganjil atau genap? Ganjil. Ganjil. Kalau bilangan ganjil, ya, bilangan negatif, ya, bilangan negatif dipangkatkan ganjil, hasilnya negatif atau positif? Negatif. Negatif. Kenapa bisa begitu? Maksudnya gini, kemarin udah dicontoh soal sebenarnya udah ada negatif 1 kali negatif 1 kali negatif 1. Kalau negatif ini dipangkatkan bilangan ganjil, maka hasilnya pasti negatif. Karena apa? Negatif kali negatif positif. Terus positif kali negatif apa? Negatif. Negatif kan? Ya, maka ketika bilangan negatif dipangkatkan ganjil, maka hasilnya pasti negatif. Begitu ya maksudnya ya yang D ini. Paham? Ya, artinya
Bilangan negatif kalau dipangkatkan bilangan ganjil pasti negatif. Tapi kalau dipangkatkan bilangan genap hasilnya negatif atau positif? Positif. Positif. Misalnya negatif 1 pangkat 2. Artinya apa? Negatif 1 kali negatif 1. Ya negatif kali negatif positif. Gitu kan? Ya kalau pangkatnya genap ya pasti di sini positif. Ya negatif kali negatif kan positif 1. Paham ya ini ya? Paham? Ya. Oke, terakhir adalah tentang kalau ada A dikalikan B dipangkatkan M, itu artinya adalah A pangkat M dikalikan B pangkat M. Maksudnya apa, Bu? Maksudnya gini, misalnya ada 2 kali 3 dipangkatkan 2, gitu kan. Artinya ini kan dua-duanya ini dipangkatkan 2 kan. Berarti artinya ada 2 pangkat 2 dikalikan 3 pangkat 2, gitu ya. 2 pangkat 2 berapa? 4. 3 pangkat 2, 3 kali 3, 9. 4 kali 9, 36. 3. Ya, gitu. Jadi kalau ada dalam kurung, ya perkalian dalam kurung 2 kali 3 dipangkatkan 2, artinya adalah 2 dipangkatkan 2, 3 dipangkatkan 2. Tinggal dihitung, gitu ya. Begitu pula pada pembagian. Yang terakhir pada pembagian itu juga berlaku seperti itu. Kalau ada A dibagi B dipangkatkan M, maka ini artinya adalah A pangkat M dibagi B pangkat M. Contohnya apa? Contohnya misalnya berapa? Misalnya 3 dibagi 2 pangkat 2. Ini angkanya Bu Diana ngasal ya. 3 pangkat 2 berarti ini 3 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 2. 3 pangkat 2 berapa? 9. 2 pangkat 2, 4. Ya, hasilnya pecahan ya. 9 bagi 4, 2, 1 per 4. Gitu ya. Nah, oke, ini teorinya. Silahkan di screenshot dulu. Bu Diana akan lanjut ke contoh soalnya. Sudah? Sampai di sini ada pertanyaan? Boleh yang masih belum jelas mau bertanya silahkan. Hari ini yang sudah hadir 20 orang, 21 orang. Kurang 1 orang ya berarti ya, yang nggak hadir 1 orang. Siapa yang nggak hadir hari ini? Tadi pagi sudah di absen? Yang ada yang izin atau apa? Coba Bu Diana pengen tahu siapa yang sudah paham, boleh kasih reaction jempol. Yang sudah paham, boleh kasih reaction jempol. Oke, Najwa sudah paham. Fatia sudah, Kalisa, Raihana sudah banyak yang paham ya, Citra, Nadine juga sudah. Oke, baik. Kalau sudah, Bu Diana akan kasih kalian contoh soal. Silahkan dibuka kembali halaman 13 untuk yang paket 1 sebagai contoh. Nanti paket 2 kalian akan melanjutkan mengerjakan soal-soal berikutnya ya. Yang nomor 11 masih tentang operasi bilangan. Lanjut nggak apa-apa ya, nomor 11. Boleh Syafa dibaca nomor 11. Operasi pada bilangan bulat. 1 penjumlahan, 2 pengurangan, 3 perkalian, 4 pembagian. Sifat tertutup berlaku pada operasi. Apa? Kemarin sifat tertutup berlaku pada? Berlaku pada operasi Pembagian dan perkalian. Lihat lagi catatannya. Sifat tertutup kita cek. Pada penjumlahan berlaku sifat tertutup? Berlaku kan? Penjumlahan dan perkalian. Ya, penjumlahan dan perkalian. Pengurangan? Pengurangan berlaku nggak? Pengurangan berlaku sifat tertutup. Kalau bulat dikurangi bulat, pasti bulat nggak? Iya kan? Bulat dikurangi bulat, pasti bulat.
Misalnya 9 dikurangi 3, ini bulat dikurangi bulat kan, pasti hasilnya bulat. Ya kan? Itu artinya sifat, kalau di sini tertutup pada perkalian dan penjumlahan ya. Kalau pengurangan nggak ada keterangannya. Apakah bila A bulat dikurangi dengan bilangan bulat, pasti hasilnya bulat. Pasti, berarti pengurangan juga berlaku. Penjumlahan, pengurangan, perkalian. Perkalian juga kan. Nah sekarang masalahnya pembagian. Pembagian berlaku nggak sifat tertutup? Misalnya nih, 9 bulat nggak? Atau gini deh. 9 bulat kan? 9 bulat. Dibagi 2. Ini bulat. Hasilnya bulat nggak? 9 dibagi 2 berapa? 4,5 kan? Bulat nggak ini? Ini bulat, ini bulat. Ini nggak bulat. Berarti pada pembagian tidak berlaku. Ya kan? Tidak berlaku sifat tertutup. Berarti yang berlaku sifat tertutup hanya pada penjumlahan, pengurangan berlaku ya. 9 dikurang 7. Pokoknya asal bulat dikurangi bulat pasti bulat, gitu kan? Oke, bisa jadi bulat positif, bisa jadi bulat negatif, tapi pasti bulat kalau bulat dikurangi bulat. Nah, kalau pembagian belum tentu. Jadi pada apa? Penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Yang C ya, jawabannya yang C. Lanjut, nomor 12. Najwa, silahkan dibaca. 12. 12, 8 dikali minus 41 ditambah 59 dikali minus 8. Itu dibagi ya, Bu? Dibagi. Dibagi minus 50 dikali 23 dikurang 7 dikali minus 50 sama dengan. Nah, ini karena ini panjang banget, Bu Diana pernya Bu Diana ganti bagi dulu ya, biar ngitungnya ke bawah gampang. Pernya Bu Diana ganti ini. Paham maksud Bu Diana? Ya, pernya ini Bu Diana ganti ini. Ini negatif 50 kali 23 kurang 7 kali negatif 50. Oke, kita hitung satu persatu nih. Ini ada perkalian, ada penjumlahan, ada perkalian. Apa dulu yang dihitung? Perkalian. Kali dulu ya. 8 kali 4, negatif 41. Positif kali negatif? Negatif kan? 8 kali 1. 8 kali 1, 8. 8 kali 4, 32 ya. 32, gini kan? Oke, sekarang positif kali negatif. Positif kali negatif? Positif kali negatif apa? Negatif. Ya, 9 kali 8. 9 kali 8? 72 ya. 2, nyimpen 7. 5 kali 8, 40. 47 ya. 47. Oke, ini kita hitung. Kita hitung dulu deh. Negatif, negatif. Berarti utangnya makin banyak ya. Berarti negatif 8. Berarti ini caranya utang 328, utang lagi 472. Berarti negatif 328, negatif 472. Berarti negatifnya semakin banyak. Gitu kan? Tinggal dijumlahkan. 0, nyimpen 1. 0, nyimpen 1, 8. 800 ya. 800. Oke, yang sini kita hitung lagi. 50 kali 23. Negatif kali positif? Negatif. 5, ya, 5 kali 3? 5 kali 3 berapa? 15. 15 dan 1. 5 kali 2? 10? 11 ya. 11. Kemudian yang di sini kurang. Ini tanda kurang. Kurang 7. Maaf. Kurang 7 ya. Kurang 7. Oke, ini kurang 7 kali negatif 50. 7 kali negatif 50. Positif kali negatif berapa? Positif kali negatif? Negatif. 7 kali 50. 7 kali 5, 35.
Ada nolnya 1 ya, 360. Oke. Kurang negatif. Kurang negatif jadi apa? Tambah. Tambah ya 350. Hasilnya berapa ini? Ini dihitung lagi ya. Utang 115 dibayar 350. Berarti gimana? Positif Dikurang. atau negatif? Ya. 350 dikurang 115. Ya, dikurang 115. Ini 5, 4 kurangi 1, 4 kurangi 1, 3, 3 kurangi 1, 2. Berarti negatif 235. 5. Iya, 35. Oke, kok ganjil ya? 800 dibagi ini berapa hasilnya? Jawabannya nggak pas ya? Kok itu minus 235? Hmm? Sosnya minus 24. Berapa sih? 245 bukan? Plus ya, ini harusnya plus ya? Iya, plus. Iya, harusnya plus. Plus berapa? Ini kan, ini yang negatif, ini yang, benar nggak? 235. Yang negatif itu Naya itu. Iya kan, berarti yang ini plus kan? Berarti plus 235. Begitu? Betul? Iya. Nah, sekarang kalau negatif dibagi positif hasilnya? Negatif. Negatif. Nah, kok ini nggak bulat ya? Ada kesalahan di mana ya? Ada kesalahan hitung di mana? Ada yang salah hitung, Bu Diana? Itu kan ini 5, terus ini harusnya 4. Nah, salah hitungnya di mana itu? Yang ini Bu yang 350 deh, Bu. Mana? Yang 300? Ini Bu kan 5 Oh, ini kurang kali. Oh, ini 1000 ya, maaf. Ya, betul. Ini kan 105 kali 3, 15. 5 kali 10. Ini kan nolnya belum dimasukkan, ya kan? Paham nggak? Pantes. Ya, pantesan. Ya, kita hitung dulu. Negatifnya lebih besar ini ternyata. Berarti berapa ini? Hasilnya negatif kan? Negatif berapa? Negatif 1150 ditambah 350. Negatif 800 ya? Ya kan? Iya, Bu. Ya, negatif dibagi negatif. Positif. Positif 1. Ketemu deh yang D. Ya. Ternyata lumayan jelimet ya. Yang nomor 13. 13 ini mirip dengan yang apa ya kita kerjakan. 13. Silahkan Najwa baca. Najwa belum baca. Ya, tadi kan saya yang baca nomor 12, Bu. Udah ya. Berarti sekarang lanjut. Namira Hanin baca 13. 8 kali tanda kurung Pi ditambah tanda kurung min 3 sama dengan 72. Tanda kurung Ki ditambah 14 dibagi tanda kurung min 2 sama dengan min 5. Oke. Pertanyaannya adalah P dibagi Q ya. Maka nilai Pi dibagi Q adalah Ya, berarti kita mencari nilai P dan nilai Q-nya. Kita hitung satu persatu. Kita hitung nilai P-nya. Karena ini 8 kali ya, tanda kurung ini artinya kali. 8 kali P, 8P. 8 kali negatif 3, 8 kali negatif 3 berarti berapa? Ini tambah dulu ya. Tambah. Ini tandanya kan tambah. 8 kali negatif 3, negatif minus 24. 24. Sama dengan 72. Oke, negatif 24-nya kita pindahkan ke ruas kanan. Berarti di sini 8P, ini 72. Ketika dia berpindah ke ruas kanan, maka jadi dari negatif jadi apa? Positif. Sudah belajar di SD kayak begini? Sudah. Udah ya, negatif 24 pindah ke kanan jadi positif 24. Maka 8P sama dengan 96. Gitu kan?
Maka P-nya berapa? 96 dibagi 8. 9 bagi 8, 1. 16 bagi 8, 2. Berarti P-nya adalah 12. Itu ya. Lanjut kita cari Q-nya. Ini Q ditambah 14 dibagi 2 sama dengan negatif 5. Caranya gini. Q tambah 14, ini pembagian itu kita jadikan per 2 sama dengan negatif 5. Negatif 5 kalau nggak ada angkanya itu artinya per 1. Gitu ya. Kalau nggak ada angkanya per 1. Tinggal kalikan silang. Q ditambah 4, Q ditambah 14 kali 1, berarti Q plus 14. Terus ini kalikan silang ke sini. Negatif 2 kali negatif, ini negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 5. Gitu ya. Maka Q ditambah 14 sama dengan berapa? Negatif kali negatif berapa ini? Positif Positif 10. 10. Ya, maka Q-nya sama dengan 10. 14-nya pindah ke kanan. 14-nya pindah kanan jadi negatif 14. Maka Q-nya berapa? 10 dikurangi 14? Negatif Negatif 4. Oke, Q-nya ketemu 12, P-nya 12, Q-nya negatif 4. Kita hitung di sini ya. P dibagi Q, ya kan? P dibagi Q. Berarti P-nya 12 dibagi boleh ke bawah ya, boleh per ya. 12 dibagi negatif 4. Positif bagi negatif berapa? Positif bagi negatif? Negatif. 12 bagi 4? 3. 3. Minus 3. Ya, negatif 3. Jadi hasilnya adalah negatif 3. Ada nggak? Ada B. Yang B. Oke, lumayan menantang ya soalnya. Silakan screenshot dulu. Oke, 2 soal lagi ya. Bu Dana bahas hanya 5 soal. Kan nambah lagi 5 soal tentang pemangkat. Belum. Sudah? Belum. Sudah. Belum, Bu. Sudah, Bu. Oke, sip. Lanjut. Belum? Ya, silakan. Belum, ini nge-lag. Sudah? Nge-lag, masih nge-lag. Masih nge-lag. Kalau ini nanti minta screenshotan temennya aja. Kalau nggak. Ya. Boleh dipindah? Ya. Oke, lanjut nomor 14, Aurel 7A. Nah, ini sudah masuk ke pemangkatannya. Ya, Aurel. Jika AM dikali A AN pangkat sama M. dengan Bacanya A pangkat M. jika A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat P, maka pernyataan di bawah ini yang benar adalah. Oke, perhatikan di sini. A pangkat M dikalikan A pangkat N sama dengan A pangkat P. Masih ingat, ini bilangan pokoknya sama semua. Ya kan? Berarti tinggal perhatikan pangkatnya aja. Kalau perkalian bilangan berpangkat, pangkatnya diapain tadi? Ditambah. Ditambah, ya berarti tinggal M ditambah N itu sama dengan yang ini, P. Ada nggak? M tambah N Ada sama B. dengan P. Ya, jawabannya yang B. Gitu ya? Udah ya? 15. Nesya baca 15. Nilai dari M 5 pangkat 3 tambah 3 pangkat 3 tambah 1 pangkat 3. Oke, dibagi 3 pangkat 2. Berapa nilainya?
Perhatikan di sini, bilangan pokoknya tidak sama ya. Di sini tidak sama bilangan ini 5, 3, 1. Ketika bilangan pokoknya tidak sama, ya nggak bisa pangkatnya. Kalaupun kita hitung satu per satu aja, berarti di sini. 5 pangkat 3. 5 pangkat 3 itu nilainya berapa? 5 pangkat 3. Ayo. 125. Ya, jadi 5 pangkat 3, perhatikan di sini, 5 pangkat 3 itu bukan 5 kali 3, salah ya, bukan. Tetapi 5 pangkat 3 itu sama dengan berapa? 5 kali 5 kali 5. Berapa 5 kali 5 kali 5? 5 kali 5, 25 kali 5, berapa? 125. Yes. 125. Maaf. Ini Bu Diana, your internet kurang. Oh, ini. Oke, 125. Berarti 5 pangkat 3 di sini 125. Sekarang 3 pangkat 3 berapa? 3 pangkat 3. Artinya 3 kali 3 kali 3. 9 kali 3 berapa? 9 kali 3? 27. Ya, di sini 27. Terus 1 pangkat 3? Artinya apa? 1 pangkat 3. 1 kali 1 kali 1. 1 kali 1, 1. 1 kali 1 lagi, 1. Ya kan? 1. Per 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 berapa? 3 kali 3. 3 pangkat 2 itu artinya 3 kali 3. Lah. Ya, tadi Bu Diana sempat terlempar sebentar. Wah, ininya hilang lagi. Ya, tadi hilang ya jadinya ya. Nggak bisa diundo. Ya, maaf. Bu Diana ulang sedikit ya. Tadi soalnya adalah nomor 15 itu 5 pangkat 3 kali 3 pangkat 3 ditambah 1 pangkat 3. Bukan kali ya, ini tambah. Maaf. Tadi internetnya nggak stabil di sini. Dibagi 3 pangkat 2. Tadi udah kita hitung ya, 5 pangkat 3 itu 125. Kemudian 3 pangkat 3 itu 27. 1 pangkat 3 itu 1. Terus 3 pangkat 2 berapa? 3 pangkat 2? 3 pangkat 2 itu 3 kali 3. Berapa? 9. Oke, ini kita hitung, dijumlahin semua. Jadi 125, kemudian ditambah 27, tambah 1. Berapa ini? 12, 13. Simpan 1, 5, 1. 153 dibagi 9. Kita hitung 153 dibagi 9. 1 bagi 9 nggak bisa. 15 bagi 9 dapat 1, ya kan? 1 kali 9, 9. 15 kurangi 9, 6. 63. 63 dibagi 9, berapa? 7 ya? Ya, 9 kali 7, 63 kan? Berarti hasilnya sama dengan 17. Jawabannya yang C. Oke, bisa dipahami ini sampai di sini? Halo? Bisa ya? Jadi tugasnya lanjut. Bisa, Bu, bisa. Bu. Ya, sip. Tugasnya sampai nomor 15 ya berarti ya. Sampai nomor 15 dulu, nanti di pertemuan berikutnya kalian akan lanjutkan contoh-contoh berikutnya. Tugas Sampai nomor berapa tadi, Bu? 15 berarti. 15. 2. 2 halaman 14 sampai 15 berarti nomornya kalau kemarin sudah 1 sampai 10 ya. 6, 7, 8, 9, 10 berarti nambah lagi 5. 11, 12, 13, 14, 15.
Jangan lupa nanti ditulis sampai nomor 25, baru bawahnya caranya setiap nomor dituliskan. Sampai nanti kamu bisa menyelesaikan satu paket semuanya. Kalau kamu merasa sudah bisa, nomor 16, 17, 18, dan seterusnya bisa, ya nggak apa-apa, kamu kerjain aja. Tapi yang Bu Riana wajibkan sampai saat ini sampai nomor 15. Jadi nambah 5 soal lagi ya. Paham? Nambah 5 soal. Oke. Silahkan itu ditulis tugasnya. Bu Riana absen dulu hari ini, yang nggak hadir siapa ya? Kelas 7A. Tolong bantu cari temennya yang nggak hadir. Kalau nggak, Bu Riana harus ngabsen satu persatu. Kayaknya Zawa nggak sih? Oke, ada satu orang yang nggak ada ini berarti. Coba Ali. Zawa kayaknya deh. Siapa? Iya, Zawa. Zawa. Ada kabar? Enggak. Nggak ada. Sementara Alfa. Tadi sih ada orangnya. Tadi itu Ya, ada orangnya, tapi di MTK nggak ada. Oh, yang nggak ada di MTK aja. Tadi pelajaran yang lain ada. Ada. Oke, baik. Terima kasih infonya ya. Nanti Bu Riana cek kenapa pelajaran matematika nggak ada. Oke, baik. Terima kasih atas perhatiannya. Pembelajaran kita cukup ya sampai di sini. Semoga apa yang Bu Riana jelaskan ini bisa kalian pahami dengan baik dan kalian bisa menyelesaikan tugas-tugas dengan baik pula. Oke, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Selamat istirahat. Jangan lupa sholat, makan siang, istirahat ya. Assalamualaikum. Terima kasih, Bu. Ya, Terima kasih, Bu.